Baik, berbicara mengenai pengawasan dana desa, maka kami sudah jelas ada regulasi yang mengatur itu. Itu sudah diatur dalam Permendagri nomor 73 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Dan jelas itu dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 disampaikan bahwa bupati melakukan pengawasan dengan melimpahkan atau mendelegasikan kepada inspektorat dan camat. Bila kita lihat dalam pasal 6 ayat yang pertama sampai ke 6, maka di sana telah diuraikan seperti apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Ya, mungkin bisa saya jelaskan kepada pemirsa RRI bahwa pertama dulu adalah kegiatan review. Ini merupakan penelaah ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Saya menjabat di Inspektorat Dinas Selatan sejak tahun 2021 sebagai PLT dan aktif di 2022 dan telah maka kita sudah menerbitkan melalui surat edaran bupati tentang permintaan LPJ tahun 2021 untuk kita lakukan yang namanya review. Dan alhasil ya mulai 2022 kemarin dan koordinasi kita juga dengan Dinas PMD dan para pendamping desa, ya para desa ada rasa antusias untuk melakukan amanah dari Permendagri 73 ini terkait mengenai review LPJ desa yang bagaimana sudah diamanahkan dalam Permendagri 73 2020. Kedua, kita juga melakukan monitoring, ya monitoring di desa, dan saat ini kami sampaikan kepada pemirsa bahwa inspektorat minggu ini sedang melaksanakan kegiatan monitoring Monef Dana Desa 2023, ya yang sedang berlangsung dalam minggu ini di seluruh, mungkin karena persoalan keterbatasan anggaran. Mungkin tidak semua desa akan kita lakukan monef. Ada beberapa desa kita ambil simpul-simpul dari setiap kecamatan untuk kita menjadi satu gambaran nanti dalam kegiatan monef, sehingga nanti bisa kita menarik kesimpulan bagaimana tentang pelaksanaan penggunaan dana desa di tahun 2023 ini di setiap desa-desa kita yang ada di Nia Selatan. Yang ketiga mungkin evaluasi, ya. Tentu evaluasi ini nanti akan merupakan bagian dari simpulan atas monef yang sedang kita lakukan. Tentu nanti ini akan menjadi tolak ukur kita ke tahun depan nanti atas kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Dan selanjutnya ada pemeriksaan merupakan identifikasi dari analisa evaluasi yang secara independen yang kita lakukan di inspektorat. Dan bentuk pengawasan lain yang sudah kita lakukan nanti, kami di inspektorat atau kita di inspektorat tahun ini akan melakukan satu sosialisasi nanti bersama dengan Dinas PMD dari APH juga. Kita akan melakukan sosialisasi pengawasan, artinya kita akan memperkuat dulu BPD ini. Karena kenapa harus kita perkuat BPD? Karena dalam Permendagri 73 2020 itu pengawasan pengelolaan keuangan desa ini, salah satu unsur pengawasan itu adalah masyarakat dan BPD. Jadi kita harus lebih kencang, dan lebih gesit kalau boleh saya katakan, BPD ini harus kita proaktifkan, ya, supaya BPD juga melakukan pengawasannya sesuai dengan tupoksinya sebagai pengawas dalam pengelolaan keuangan desa, ya. Jadi itulah kira-kira yang menjadi gambaran dari pengawasan yang saat ini sedang kita lakukan. Kalian kita rencanakan mungkin nanti bulan 10 akan kita lakukan sosialisasi tersebut. Kita alokasikan, tidak semua kecamatan akan kita alokasikan di 6 zona nanti. Ya kita buat satu zona kita akan di Teluk Dalam, di Dapil di arah Lulupa satu zona nanti, mungkin di
Amandaya 1 zona, 1 zona di ini di Toma, dan 1 zona nanti kita di Gomo, dan 1 zona lagi di Kepulauan. Jadi ini kita buat ini, kenapa kita buat zona supaya lebih mengena dan lebih pas kita ke BPD-nya, untuk kita perkuat BPD-nya ini. Jadi